Halo, selamat pagi saudara. Breaking News Kompas TV kembali hadir untuk Anda bersama saya, Elgin Fridianto. Saudara, Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, mengumumkan gelombang baru peluncuran rudal dari operasi True Promise 4. Kami kutip dari media Iran, saudara, Press TV menyebut Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal sebagai balasan ke Amerika Serikat dan Zionis Israel. Media Iran juga menuliskan kantor Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan serangan gelombang ke-37 Selasa waktu setempat. Sementara media Iran lainnya, IRNA News Agency melaporkan pabrik pengolahan minyak dan fasilitas penyimpanan bahan bakar milik Israel di Haifa dihantam drone Iran dalam beberapa jam terakhir. Jubir Markas Besar Pusat Khatam Al-Adwiyah bilang serangan sebagai respons atas pemboman depot minyak Iran di Teheran dan Alborz. مردان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تهاجم علیه انبارهای نفت با پهپادهای انهدامی، پالایشگاه نفت، گاز و مخازن سوخت رژیم صهیونیستی در حیفا را مورد هجوم قرار دادند. Militer Israel melancarkan serangan ke kota Tabriz, Iran. Serangan diklaim menargetkan pusat komando utama Iran. Asap tebal menyelimuti langit Tabriz setelah ledakan mengguncang kota tersebut. Saudara, ledakan menyebabkan sejumlah warga panik menyelamatkan diri. Militer Israel melakukan serangan gabungan di Tehran dan Tabriz untuk menembus pertahanan Iran. Sementara itu, militer Amerika Serikat kembali merilis video peluncuran misil dari kapal perusak USS Frank Peterson Jr. saat sedang berlayar di Laut Arab. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan meningkatkan perang dengan Iran jika negara tersebut memblokir pengiriman minyak dari Timur Tengah. Ribuan pelayat menghadiri pemakaman para pejabat Iran yang tewas dalam serangan Amerika Serikat Israel. Prosesi pemakaman berlangsung di alun-alun Engelab di ibu kota Iran, Teheran. Selama prosesi, pelayat sering meneriakkan slogan anti Amerika Serikat dan Israel. Hal itu sebagai respons atas kematian pejabat mereka yang dianggap akibat serangan dalam situasi geopolitik yang memanas. Sementara itu, saudara, puing-puing berserakan di dekat lapangan Resalat, Teheran, Iran akibat serangan udara Israel Selasa waktu setempat. Organisasi kemanusiaan Bulan Sabit Merah menyebut setidaknya 6 orang tewas akibat serangan ini. Saudara, perang di Timur Tengah belum berakhir. Amerika Serikat, Israel, dan Iran justru saling berbalas serangan. Adu kekuatan tempur. Jantung pertahanan musuh jadi target untuk dilumpuhkan. Memasuki pekan kedua, saling serang Iran dan Amerika Serikat masih sengit. Kedua pihak yang berkonflik saling berbalas serangan, menargetkan jantung pertahanan musuh. Militer Amerika Serikat mengincar peluncur rudal Iran serta kapal perang untuk melumpuhkan Teheran. Israel juga menyasar peluncur rudal yang dimiliki Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim perang melawan Iran akan segera berakhir. I think you could say it both. It's the beginning of building a new country, but they have no navy, they have no air force. They have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar.
They have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days. Sementara Iran sama sekali tak mengendorkan serangan ke pihak lawan. Rudal dan drone Iran dikerahkan lewat operasi True Promise War. Serangan Iran menghujani Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Fury. Salah satunya adalah LUCAS. Low Cost Unmanned Combat Attack System ini adalah senjata terbaru AS dalam serangan ke Iran. Wakil Menteri Luar Negeri Iran mengatakan konflik dengan Amerika Serikat dan Israel hanya akan berakhir jika ada jaminan agresi tidak terulang kembali. Wamenlu Iran juga menyebut keputusan penghentian perang hanya berada di tangan Iran. ما الان دست برتر رو داریم. ببینید اینها هر طرحی که کردن شکست خوردن. همین الان هم به اهداف خودشون نرسیدن. جمهوری اسلامی ایران خسارات سنگین و دردناکی رو به رژیم صهیونیستی و آمریکا و متحدانشون وارد کرده. شما وضع اقتصاد جهانی و انرژی رو شما ببینید، این بسیار برای اونها دردناک است. پس ببینید ما ضربات مهلکی رو وارد کردیم در این زمینه. پس ما در واقع اینجا دست برتر رو داریم و از این رو در واقع جمهوری اسلامی ایران پایان جنگ رو در واقع تعیین خواهد کرد. Amerika Serikat dan Iran kian sengit, saling unjuk kekuatan tempur, saling klaim perang panjang, hingga siapa penentu akhir perang-perangan. Perang panjang dan berlarut-larut berpotensi membuat dunia bergejolak. Sejumlah negara bersiap mengantisipasi dampak ekonomi akibat perang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sempat bicara perang akan berlangsung singkat, kini Donald Trump buka opsi soal bicara perundingan. Di saat yang sama, Iran terus meningkatkan serangan ke wilayah Israel. Kami bahas bersama analis Timur Tengah sekaligus Direktur Pasca Sarjana UIN Wali Songo Semarang bersama Muhyar Fanani dan mahasiswa Pasca Sarjana Ahlul Bait International University yang saat ini sudah dievakuasi. Ada Mas Hukam. Selamat pagi Mas Hukam, Prof. Muhyar. Selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, saya mau ke Mas Hukam terlebih dahulu. Mas Hukam, bisa diceritakan kondisi terakhir sebelum dievakuasi seperti apa, Mas Hukam? Ya, kondisi terakhir sebelum saya evakuasi itu adanya ledakan di sekitar kedutaan besar Republik Indonesia di Teheran. Tentunya ada dentuman sebanyak 4 kali yang itu membuat kami, kemudian Pak Dubes, kemudian staf-staf ahli itu bersembunyi di hall di KBRI Teheran. Kemudian yang selanjutnya setelah itu ketika kami berangkat menggunakan bis yang dicharter oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, kemudian yang di mana charteran tersebut sampai di border Astara di Iran itu jam 12 siang seperti itu, dan kondisi di Astara border aman-aman aja Mas. Kalau untuk
teman-teman mahasiswa Indonesia yang lain, Mas Sukam, ada juga yang tidak pulang, betul? Iya, Mas, betul. Dan kondisi mereka seperti apa di sana? Apakah mereka berada di kedutaan atau bagaimana? Kondisi mereka sampai sekarang saya memperoleh informasi baik-baik saja. Mereka sekarang sedang ada di kedutaan dan mereka sekarang juga mereka juga sama seperti saya libur kampusnya, dan mereka yang di kedutaan juga merupakan sama satu kampus di Ahlul Bait University seperti itu. Oke, Mas Sukam, tentu kami dari teman-teman Kompas TV juga mungkin Prof. Muhyar juga ingin tahu sebenarnya pada saat pertama kali Amerika Serikat dan Israel menyerang, seperti apa kondisinya? Apakah mungkin saat itu Mas Sukam sedang melakukan prosesi belajar dan tiba-tiba ada dentuman keras atau bagaimana Mas Sukam saat itu? Ya, untuk peristiwa pertama itu ketika kami pergi untuk cari takjil ya, kalau misalkan di Indonesia, kalau misalkan di Iran itu biasa kami untuk berkumpul-kumpul, kemudian bersilaturahim antar pelajar di Indonesia yang kemudian tinggal di Iran, yang mana pelajar tersebut juga merasakan hal yang sama. Mereka berkeluh kesah mengapa ini bisa terjadi, kemudian kapan ini bisa berakhir, kemudian bagaimana caranya kita mengantisipasi ketika Iran itu membalas serangan Israel dan Amerika gitu. Dan tentunya kami dari mahasiswa Indonesia di Iran pun juga percaya bahwa Iran itu tidak akan pernah runtuh. Seperti kata-katanya Trump itu, Iran itu tidak akan pernah runtuh. Dan kata-katanya Trump itu sangat luar biasa, sangat memancing emosi kami ya, ketika memang Trump mengatakan bahwa perang akan segera berakhir. Kemudian tentunya kami juga sangat berharap perang ini juga terus berakhir. Kemudian apalagi ketika serangan yang dilancarkan oleh Iran kepada Israel dan proksinya itu terus menerus secara aktif. Tidak hanya malam hari, akan tetapi pagi, siang, sore, seperti itu. Oke, Mas Sukam, kalau bicara mengenai serangan itu terjadi secara terus-menerus, berarti apakah mungkin Mas Sukam atau teman-teman mahasiswa yang lain melihat memang ada rudal-rudal yang berterbangan di atas? Ya, kalau melihat pasti melihat ya, karena memang ketika di tanggal 2 Ramadan itu kami sempat tidak hanya melihat tetapi mendengar secara langsung balasan Iran terhadap serangan dari Israel, kemudian serangan dari Amerika, dan Iran juga membalas seperti itu. Dan kemudian jejak dari asap dari drone-drone yang diluncurkan, kemudian rudal-rudal balistik yang diluncurkan dari Iran ke Israel, dan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, seperti itu. Mas Sukam, kalau misalnya tadi mengatakan bahwa teman-teman mahasiswa yang tidak ikut pulang itu sekarang berada di kedutaan, apakah juga ada informasi memang rudal-rudal itu masih menggempur wilayah Teheran, Mas? Saat saya terakhir di kedutaan, memang masih ada serangan yang terus berlanjut. Kemudian yang selanjutnya ketika saya sudah sampai ke Astara border antara Iran dan Azerbaijan, juga masih ada sempat terdengar pada malam hari seperti itu. Dan ketika kami menanyakan sudah kepada teman-teman diaspora Indonesia yang lain, sudah tenang saja, di sini sudah aman. Ketika itu kita fokusnya kepada ke depan,
kepada keadaan kita ke depan di Baku, Azerbaijan seperti itu. Dan saat itu juga sudah malam hari, mungkin kita sudah capek, kemudian sudah menunggu lama di antara border seperti itu kan. Juga tidak hanya kita yang melintas, tidak hanya warga negara Indonesia yang melintas, akan tetapi warga negara lain pun. Ada teman saya dari Nigeria, dari Kongo, kemudian dari Sudan, mereka pergi melewati border ke kota Astara seperti itu. Oke. Mas Hukam, ini kan beberapa waktu lalu dengan terbunuhnya pemimpin Ali Khamenei, ini penggantinya sudah ada, Mujtaba putranya, Mujtaba Khamenei, dari pemerintah di sana. Apakah mungkin sudah ada ultimatum untuk terus melakukan serangan balasan seperti itu, Mas Hukam? Apakah ada notifikasi? Untuk notifikasi serangan balasan itu saya kurang paham, Mas, karena sampai sekarang pun saya terus mengikuti update berita terbaru dari Iran tentunya, dan sampai sekarang saya kurang mengikuti update terbaru terkait ultimatum yang diberikan dari Ayatollah Mujtaba Khomeini kepada Zionis Israel dan Amerika Serikat untuk penyerangan seperti itu. Dan mungkin ketika ini terjadi, ya, itu masih kemungkinan itu juga Ayatollah Mujtaba Khomeini tentunya ingin mempertahankan Republik Islam ini untuk terus dibingkai dalam nilai-nilai keislaman, tidak hanya pro ke barat dan westernisasi, tapi juga dibingkai dengan nilai-nilai keislaman seperti itu. Oke, baik. Mas Hukam, kalau bicara mengenai tempat tinggal Anda dan juga teman-teman mahasiswa, apakah pernah terasa dekat mungkin ya dengan dentuman-dentuman yang terjadi di Teheran? Untuk dentuman di kampus kami aman, Mas. Di kampus kami aman, di lingkungan kampus kami aman. Akan tetapi ketika kami pergi ke kota, ke pusat kota Teheran, itu dentuman sangat terasa, Mas. Karena di sekitar kota Teheran kan juga ada gedung-gedung pemerintah daerah, kemudian gedung-gedung dinas, gedung-gedung kementerian yang mungkin menjadi target sasaran di Israel. Di Iran kemudian Israel menargetkan gedung-gedung yang di mana adanya situasi warga negara Iran di situ. Oke, baik Mas Hukam. Saya ingin ke Prof. Muhyar. Prof, sudah mendengar pengalaman dari Mas Hukam. Memang masih terdengar beberapa dentuman di sejumlah tempat di Teheran. Ini setelah terbunuhnya Ali Khamenei digantikan oleh putranya Mujtaba Khamenei. Terus menggempur Israel, kembali menyerang serangan balasan, meskipun Trump sudah menyebut sudah akan berakhir perangnya. Anda melihat ini seperti apa, Prof. Muhyar? Ya, negara Iran ini seperti sedang memberi pelajaran kepada dunia internasional bahwa penyerangan terhadap negara berdaulat oleh negara lain itu tidak dibenarkan oleh hukum internasional, dan itu harus dihormati oleh siapapun, para pemimpin negara manapun, termasuk oleh pemimpin negara terkuat saat ini yaitu Amerika yang diwakili oleh Presiden Trump sekarang ini. Namun kita semua juga bisa melihat dengan keterbukaan informasi saat ini, sebenarnya Presiden Trump pun sebenarnya juga tidak mewakili suara seluruh rakyat Amerika. Maka Presiden Trump saat ini keadaannya sedang terjepit karena ada gejolak di dalam negerinya untuk menolak perang ini. Oleh karena itu kita bisa melihat Presiden Trump sedang mencari teman ke negara-negara lain
seperti saat ini sedang kita bisa lihat sedang menjalin komunikasi dengan Presiden Putin, dan kemudian juga meminta negara-negara lain Teluk, terutama negara-negara Teluk, untuk juga ikut memusuhi Iran. Nah, ini yang sangat kita sayangkan karena Iran pun memiliki hak untuk bersikukuh bahwa Iran adalah negara merdeka, dan tradisi untuk tunduk kepada kekuasaan supreme leader itu tradisi yang sudah mengakar sejak ratusan tahun yang lalu, karena mereka yang belajar tentang studi filsafat Islam, kita akan bertemu dengan seorang pemikir yang bernama Al-Farabi, menulis buku Ara'u Ahlil Madinah Al-Fadilah, yang itu menyatakan bahwa negara yang baik itu adalah negara yang dipimpin oleh orang yang memiliki pengetahuan lebih, bisa diandalkan integritasnya, bisa dipercaya pengetahuannya, dan itu dipraktekkan oleh Iran saat ini. Berarti kalau bicara mengenai disebutkan oleh Prof. Muhyar tadi bahwa mencari teman Amerika Serikat untuk sama-sama memusuhi Iran seperti itu, apa ada risiko, Prof. Muhyar, konflik ini akan berkembang menjadi perang kawasan, mungkin perang teluk kah? Atau mungkin bahkan perang global kalau misalnya memang sampai melibatkan sejumlah negara di luar dari ketiga negara yang sedang berperang? Ya, itu yang dikhawatirkan oleh hampir semua pengamat saat ini ya. Dan rupa-rupanya pemimpin pengganti Mujtaba Khomeini itu juga tidak kalah cerdas, karena kemudian sekarang Iran mulai bersikap untuk menggunakan Selat Hormuz sebagai alat baru untuk menegosiasikan perang ini. Yang jelas Iran tidak akan pernah menyerah dengan serangan yang bisa kita katakan brutal saat ini, karena hari pertama langsung menyerang kompleks anak-anak sekolah dasar. Itu 130 lebih anak sekolah dasar meninggal dengan sangat memprihatinkan, dan itu menjadi sorotan bagi semua pihak. Nah, oleh karena itu sekarang ini yang saya lihat harus menjadi perhatian kita semua, bahwa semua negara sekarang waspada karena 20% pasokan minyak dunia itu berasal dari Selat Hormuz itu. Kalau Iran itu menutup selat itu, maka otomatis harga minyak dunia di semua negara akan naik. Bahkan apalagi Eropa itu sangat bergantung pada Selat Hormuz. Dan sekarang pun Iran mulai tegas sikapnya untuk menggunakan Selat Hormuz sebagai alat negosiasi perang ini. Yaitu apa? Yaitu kapal-kapal dari negara manapun yang mengambil minyak dari Selat Hormuz, melewati Selat Hormuz, akan diizinkan dengan syarat mengusir kedutaan Amerika dan Israel dari negara mereka masing-masing. Ini akan menimbulkan situasi konflik baru yang tadi Mas Elkin menyebut itu risiko global. Yaitu apa? Yaitu posisi Amerika di mata dunia akan melemah, dan reputasi Presiden Trump akan menurun di mata para pemimpin dunia saat ini. Seperti Spanyol sekarang itu sudah bereaksi keras, tidak bisa menerima ajakan Trump itu. Berarti ini bisa dikatakan bahwa salah satu cara Iran, mungkin tadi bahasanya mencari teman juga ya. Kita bicara kembalinya untuk memusuhi Amerika Serikat. Apakah seperti itu, Prof. Muhyar? Ya, perang selalu begitu.
Perang itu dukung-mendukung, baik dukungan politik maupun dukungan diplomatik itu pasti dilakukan oleh semua negara manapun. Apalagi Iran ini itu kan sendirian ya, sementara yang Amerika dan Israel itu berdua, ditambah lagi Australia sekarang perkembangannya mendukung berada di pihak Amerika. Tapi ada suara yang menurut saya bisa kita perhatikan sebagai sebuah titik balik ya, titik balik untuk penyadaran semua pemimpin negara-negara Teluk, yaitu dari Uni Emirat Arab yang mantan pemimpinnya menyatakan bahwa mengapa kita ini saling membunuh di antara teman-teman kita sendiri di Teluk dengan membela orang yang sebenarnya tidak pantas untuk dibela dari ukuran standar apapun, ukuran etik, ukuran hukum internasional. Kalau ini tidak kita segera akhiri, maka kita yang hancur, sementara orang lain yang mengambil keuntungan atas peristiwa ini. Marilah kita bersadar. Itulah kira-kira ajakan dari pemimpin Uni Emirat Arab ini. Oke, baik. Perbincangan kita masih akan terus berlanjut, Prof. Muhyar dan juga Mas Hukam. Tapi kita akan jeda sejenak terlebih dahulu, Baik. tetap di Breaking News Kompas TV. Hezbollah operational. Hezbollah operational.
Breaking News Kompas TV kembali untuk Anda, Saudara. Masih bersama saya Elgin Fridianto dan Direktur Pasca Sarjana UIN Wali Songo Semarang, Prof. Muhyar Fanani, dan juga mahasiswa Pasca Sarjana Ahlul Bait International University, ada Mas Sukam. Saya ingin ke Mas Sukam terlebih dahulu. Mas Sukam, mungkin sebelum kita bicara mengenai proses evakuasi, saat menuju evakuasi sampai bisa pulang ke tanah air, itu butuh waktu berapa lama, Mas Sukam? Ya, dari meeting point di KBRI Tehran ke Astara border itu sekitar 10 jam. Kemudian dari kota Astara Azerbaijan, ke kota Baku Azerbaijan itu sekitar 4 jam. Jadi kalau di total sekitar 14 jam kami perjalanan darat menggunakan bis, Mas. Menggunakan bis ya. Berarti total dengan Mas Sukam ada berapa orang yang dievakuasi, Mas Sukam? WNI. Kalau di total ada 33 orang 33. warga negara Indonesia. Oke. Untuk teman-teman mahasiswa atau mungkin WNI lain yang tidak ikut dievakuasi pulang ke tanah air ada berapa orang, Mas Sukam? Ada sekitar lebih dari mungkin 400-an. 400-an? Masih ada di, iya. Oke. Mungkin Mas Sukam mungkin juga sempat berbincang dengan sejumlah WNI yang masih tinggal di sana. Ada alasan khusus mungkin tidak ingin kembali ke tanah air? Ya, terkait pendidikan, Mas. Karena mungkin dari mereka, teman saya sendiri, bulan Juni atau Juli itu sudah lulus di Magister S2 di Ahlul Bait International University, yang kemudian membuat mereka itu memutuskan tidak pulang ke Indonesia. Itu yang rata-rata teman kami rasakan ya, ketika memang pendidikan itu sangat penting. Apalagi ketika situasi perang seperti ini, mereka memutuskan untuk bertahan karena mau nggak mau mereka harus menunaikan kewajiban mereka sebagai pelajar. Mas Sukam, selama tadi kalau tidak salah mungkin 14 jam ya jalur darat menuju Azerbaijan, ada momen menegangkan tidak selama proses perjalanan menuju titik kumpul untuk kembali ke tanah air? Momen menegangkan itu selama perjalanan dari meeting point ke Astara nggak ada, Mas. Nggak ada sama sekali ya. Dan alhamdulillah kami juga perjalanan dari meeting point ke Baku Azerbaijan berjalan dengan aman, seperti itu. Berjalan dengan aman, alhamdulillah. Baik, Mas Sukam, ini kan mungkin kalau tidak kembali ke tanah air waktu itu tanggal berapa, Mas Sukam? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Oke, 2 hari yang lalu sebelum-sebelumnya saat masih menunggu proses untuk bisa kembali ke tanah air, Mas Sukam, bagaimana untuk menunggu di kedutaan atau mungkin di tempat tinggal Mas Sukam di Teheran? Apakah ada kesulitan saat mungkin di tengah-tengah perang yang terjadi, Mas Sukam? Untuk kesulitan sendiri dari pelajar nggak ada, Mas. Nggak ada kesulitan sama sekali, dan alhamdulillah kelengkapan administrasi dari warga negara Indonesia lengkap semua, dan tinggal menunggu. Yang lama itu di perbatasan, karena yang melintas itu tidak hanya Indonesia saja, akan tetapi dari berbagai negara yang mungkin mereka belajar, bekerja di Iran, seperti itu. Baik. Mas Sukam, selama berada di Teheran sebelum kembali ke tanah air, mungkin bisa diceritakan Mas Sukam untuk kesehariannya saat pertama kali Amerika Serikat dan juga Israel menyerang Iran. Itu bagaimana, Mas Sukam? Apakah mungkin untuk perlindungan bisa di kedutaan, dan terkait dengan dari pihak kedutaan juga menawarkan perlindungan, bagaimana, Mas Sukam? Ya, untuk keseharian saya ketika
penyerangan pertama masih biasa saja ya. Mungkin karena saya juga mengalami perang 12 hari seperti tahun lalu, dan mungkin yang berbeda di pola serangan. Nah, di pola serangan ketika 12 hari yang tahun lalu itu masih serangan itu hanya malam hari seperti itu. Ketika kita berbicara peristiwa perang tahun ini di bulan Ramadan tahun ini, itu masif serangan itu dari pagi hari, siang, sore hingga malam seperti itu. Dan aktivitas kami ketika perang pertama itu masih normal saja, dan himbauan dari KBRI juga untuk menghimbau segera menjauh dari lokasi penyerangan apabila ditemukan kesulitan dalam kehidupan, bisa menghubungi hotline KBRI Tehran. Kemudian selang beberapa lama ada ajakan untuk evakuasi, yang mau saja silakan mendaftar di KBRI Tehran. Bisa melalui formulir yang dikirimkan oleh pihak Pensosbud, Penerangan Sosial Budaya di KBRI Tehran. Yang mendaftar itu ada sekitar 33 orang termasuk saya, dan setelah didata semua baru melengkapi administrasi seperti paspor, kemudian visanya apakah masih berlaku, kemudian setelah itu baru kita berangkat. Oke, Mas Hukam, kami ingin bertanya, sepengetahuan Anda dan mungkin Anda juga sempat berbicara dengan warga Iran di sana sebelum terbunuh di serangan Amerika Serikat dan Iran, sebenarnya kepemimpinan dari Ali Khamenei itu seperti apa, Mas Hukam? Ya, sependek pengetahuan saya, kepemimpinan Ayatollah Ali Khamenei itu beliau tidak hanya tokoh sentral di Republik Islam ini, akan tetapi beliau adalah tokoh keadilan yang memang melawan kezaliman, apalagi kezaliman dari Zionis Israel, kemudian Amerika Serikat, yang mana beliau juga adalah bekas tentara perang di perang Iran-Irak pada zaman dahulu, yang mana itulah yang membuat karakteristik Ayatollah Ali Khamenei sebagai tegas pada kezaliman, kemudian tegas melawan kebatilan, yang mana kebatilan dan kezaliman ini yang membuat semua rakyat Iran itu bangga mempunyai pemimpin atau mempunyai tokoh seperti Ayatollah Ali Khamenei seperti itu. Dan ketegasan beliau ini juga tidak main-main. Dari ketegasan beliau juga melahirkan anak Mujtaba Khomeini yang mewarisi sifat ayahnya, kemudian tegas kepada kezaliman, kemudian melawan kebatilan, yang mana saya juga termasuk mengikuti dari serangkaian seremoni upacara seperti itu. Oke, Mas Hukam. Pak Prof. Buhyar, tadi kita sudah mendengar mungkin sepengetahuan dari Mas Hukam, kepemimpinan dari Ali Khamenei dan juga Mujtaba. Kalau menurut pandangan Anda, Prof. Buhyar, sebenarnya kepemimpinan dari Ali Khamenei itu seperti apa? Dan apakah penggantinya saat ini Mujtaba Khamenei akan melanjutkan apa yang diwariskan oleh bapaknya? Pandangan Anda? Ya, itu sudah pasti, karena dalam tradisi komunitas Syiah itu keimanan itu kan unsurnya ada 5 ya. Percaya pada Allah sebagai penguasa, zat yang harus disembah, kemudian percaya pada Nabi Muhammad, kemudian percaya pada imam, 2
kemudian tadi disampaikan Mas Hukam, menegakkan keadilan, kemudian percaya pada hari kiamat atau hari pembalasan. Maka siapapun yang bergelar ayatullah itu pasti beliau akan tidak ada negosiasi terhadap kezaliman, karena itu perintah keimanan, sebenarnya keimanan kita semua. Di dalam Al-Quran pun kita semua diperintah untuk menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman. Hanya persoalannya berani apa tidak, kemudian punya kekuasaan untuk itu apa tidak. Dalam tradisi Syi'i ini turun-temurun, bisa diwariskan, bisa dipelihara. Makanya Mas Elgin, kita bisa melihat negara-negara Timur Tengah itu susah untuk bisa menandingi kekokohan kepemimpinan seperti Iran ini, karena itu tradisi panjang yang dipelihara secara turun-temurun. Apalagi kalau kita melihat sejarah terbentuknya negara-negara di Timur Tengah ini, karena negara-negara di Timur Tengah ini terbentuk kan tidak seperti negara kita ya. Kalau kita ini kan berjuang melawan penjajah, ya kita ini mirip-mirip Iran sebenarnya. Apalagi Pancasila kita itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, itu mirip atau satu garis lurus dalam konsep pemikiran politik Al-Farabi tadi. Ulama Persia juga, dari Persia juga. Al-Farabi itu dalam bukunya Ara'u Ahlil Madinah Al-Fadilah itu menegaskan, kalau mau diringkes ya, negara terbaik adalah negara yang dipimpin oleh seorang nabi. Kalau nabi tidak ada, negara terbaik adalah negara yang dipimpin oleh para filosof, karena filosof itu bisa bertindak seperti nabi. Kalau filosof sudah tidak ada, negara terbaik adalah negara yang dipimpin oleh orang yang berhikmah. Nah, orang yang berhikmah itu dalam tradisi filsafat Islam syaratnya 4. 1, pikiran, perkataan, perbuatan itu harus benar, ya kan? Kemudian yang kedua harus baik, kemudian yang ketiga harus indah, yang keempat harus berguna. Nah, ini dipelihara turun-temurun dalam tradisi politik dan tata kenegaraan di Iran, yang sebenarnya Pancasila kita juga mengharuskan begitu. Pemimpin kita ya harus orang yang punya hikmah. Hikmah itu bahasa kerennya sekarang ya integritas, kemudian kapabilitas, itu harus kita pelihara. Makanya para pemerhati politik Islam kontemporer itu sebenarnya sedang memberi catatan. Karena kita bangsa Indonesia, bangsa terjajah ya, itu juga sudah membuktikan bahwa pemimpin yang berhikmah inilah yang bisa melepaskan kita dari buruknya penjajahan. Bung Karno, Bung Hatta, dan para pejuang itu bukan orang-orang kaya, mereka orang-orang miskin, tapi orang tercerahkan, punya integritas, punya kapabilitas. Maka sekarang ini banyak pihak mulai memberi catatan apakah sistem demokrasi kita ini bisa memberikan pemimpin semacam itu. Dan Iran itu sekali lagi seperti sedang memberi pelajaran kepada negara-negara lain untuk menegakkan prinsip itu. Prof. Uhyar, kita tahu kan mungkin sekutu Iran sekarang mungkin banyak yang ada yang mendukung dan juga ada yang tidak mendukung terkait dengan menyerang kembali Iran, sekutu dari Amerika Serikat dan juga Israel. Kalau melihat seperti hari ini, untuk kedepannya, bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini akan terus mendukung Amerika Serikat dan juga Israel, ataukah mungkin mereka akan berubah haluan, Prof. Muhyar? Ya, sekarang ini saya lihat Presiden Trump pun sudah mulai
mulai cooling down ya, mulai muncul pernyataan bahwa sebentar lagi perang akan selesai. Kemudian itu ya, dan para pemimpin negara-negara lain itu sedang mengamati tokoh ini, karena rakyat Amerika juga melihat ini sebenarnya bukan perangnya Amerika tapi perangnya Trump. Itu mereka suara itu semakin keras. Nah, prediksi saya Selat Hormuz itu akan menjadi senjata sangat bisa diandalkan oleh Iran untuk memaksa negara-negara lain yang semula tidak simpati, tidak punya semacam simpati kepada Iran, itu akhirnya mau tidak mau harus menggunakan akal sehatnya, ya kan? Akal sehatnya, buat apa saya mempertaruhkan rakyat saya dengan membiarkan rakyat saya harus kekurangan minyak, kemudian harga-harga mahal gitu ya. Maka ya mau tidak mau pilihan rasionalnya minimal itu membujuk lah, melalui saluran-saluran yang lebih lebih beradab lah di negara modern ini, agar bisa diselesaikan secara diplomatik, kemudian dinegosiasikan agar perang ini segera berhenti. Nah, problemnya Mas Elkin, inisiatif berhenti itu dari mana? Karena kalau inisiatif berhenti dari Amerika, itu artinya Iran yang menang dalam perang ini dan Amerika harus membayar ganti rugi dari perang ini. Tapi kalau inisiatif dari Iran, berarti Amerika yang menang dalam perang ini dan Iran harus membayar atas semuanya. Dan tanda-tandanya Iran karena sebagai pihak yang diserang tidak akan mau memunculkan inisiatif berhenti perang dari pihaknya. Bahkan panglima-panglima perang ini kan menantang sekarang. Ayo Amerika, silahkan datang, kalau mau nyerang darat kami layani dan kami tunggu. Coba. Itu luar biasa kepahlawanannya. Dan dalam tradisi Iran itu kan sebenarnya ada tradisi yang tidak dipunyai di negara lain, karena jumlah penduduk Syi'i di dunia Muslim yang jumlahnya sekitar 2 miliar, itu Syi'i itu hanya 15% dari penduduk Muslim, dan mayoritas memang di Iran itu punya tradisi bahwa supreme leader Ayatullah Mujtaba Khamenei itu merupakan marja taklid ya, semua orang itu manut apa yang beliau perintahkan. Ya, presiden manut apa yang beliau perintahkan. Itu yang tidak ada di negara lain. Oke, baik. Perbincangan kita akan dilanjutkan, Prof. Muhyar dan juga Mas Sukam, tapi kita harus jeda sejenak. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, saudara.
Masih bersama saya Elgin Fridianto di Breaking News Kompas TV. Saudara, dampak serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke ibu kota Iran, Teheran, menimbulkan sejumlah kerusakan dan korban jiwa. Kerusakan terlihat dari lapangan Ersalah, Teheran, pasca serangan udara lanjutan ke ibu kota Iran. Saudara, dari video rekaman organisasi kemanusiaan Bulan Sabit Merah menunjukkan ada 6 jenazah korban yang dievakuasi pasca serangan ke Teheran. Serangan gabungan Amerika Serikat Israel telah menewaskan setidaknya 1.230 orang di Iran sejak perang dimulai pada akhir Februari menurut para pejabat. Kerusakan lain di Teheran terjadi di Jalan Raya Martyr Baghri. Pasca serangan rudal Amerika Serikat, jalan raya dan sejumlah infrastruktur rusak, sejumlah orang terluka dan 4 orang tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran, ibu kota Iran. Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran masih terus terjadi hingga hampir 2 pekan. Situasi keamanan di Iran jadi pertimbangan yang membuat pemerintah melalui Kemlu mengevakuasi 32 WNI di Iran dalam 2 tahap. Perjalanan menuju tanah air cukup panjang. Dari Teheran, Iran, WNI harus terlebih dahulu menempuh jalan darat selama lebih dari 10 jam menuju Azerbaijan. Keputusan penggunaan jalur evakuasi darat dari Azerbaijan diambil karena berdasarkan kajian jalur darat menuju Baku dinilai sebagai rute paling aman bagi warga sipil. Selanjutnya, proses pemulangan ke Indonesia dari Baku menggunakan pesawat terbang. Mereka berangkat pada 9 Maret sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Warga negara Indonesia di Iran bercerita bagaimana suasana mencekam sempat terjadi saat mereka berada di KBRI Teheran karena suara ledakan bom terasa dekat dan sering terdengar. Namun, 22 WNI akhirnya bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Mencekam ketika kami berada di KBRI Teheran, itu 10 bom di atas KBRI lewat. Dan 1 kilo sampai 2 kilo itu bom itu luar biasa, sehingga kaca-kaca di kedutaan itu bergetar. Kami menuju basement sebenarnya, tapi kata dubes sementara nggak usah dulu. Nah, subuh kami baru berangkat sekitar 9 jam sampai ke perbatasan Iran dengan Azerbaijan. Pemerintah terus memonitor perkembangan keamanan di Timur Tengah sampai saat ini untuk memastikan keselamatan WNI. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita akan lanjutkan dialog masih bersama dengan Prof. Muhyar dan juga Mas Hukam. Mas Hukam, kita tahu mungkin ketegangan sudah terjadi sejak akhir Februari hingga hari ke-12 saat ini, Mas Hukam. Namun sebenarnya kita juga ingin tahu kalau saat ketegangan itu mungkin semakin parah ya saat ini ya. Sebenarnya gerak-gerik dari warga negara asing di Iran itu apakah diawasi, Mas Hukam? Ya, untuk gerak-gerik dari warga negara asing itu memang cukup ketat karena memang mereka hanya ingin meminimalisir agen Mossad Israel untuk dilenyapkan dari negara ini, dari negara Iran. Tentunya memang kami sangat berhati-hati ketika ingin mengambil dokumentasi, mengambil video, ataupun mengambil dokumentasi untuk keperluan pribadi yang lain. Ketika memang himbauan dari Kementerian Informasi Iran, himbauan resmi, jangan ada warga negara Iran atau warga negara asing yang berani-berani mengambil gambar, ya, nanti akan dicap sebagai
pengkhianat ataupun dicap sebagai agen Mossad seperti itu. Itulah yang menjadi penyebab kami para pelajar di Indonesia meminimalisir untuk pengambilan gambar, pengambilan video ketika perang masih berlangsung seperti itu, Mas. Masukan berarti kalau misalnya bicara seperti itu ada mungkin atau mungkin pernah melihat kejadian mungkin warga negara asing yang ditegur mungkin saat perang ini berlangsung? Kalau saya ada melihat warga negara asing tentunya ditegur. Itu untuk teguran pertama masih menggunakan lisan, masih baik, apalagi ketika memang mengambil 2-3 video atau 2-3 foto, barulah mereka langsung menegur dengan keras. Mereka langsung mencap mereka sebagai pengkhianat dan cap sebagai agen Mossad seperti itu. Dan HP kita diperiksa sampai ke WhatsApp, sampai ke galeri-galeri, sampai ke mungkin file-file penting kita apabila ditemukan file tersembunyi yang berbahaya dan itu merugikan negara Islam Iran, itu langsung diberhentikan dan langsung dihapus seperti itu, dan langsung dicap sebagai pengkhianat seperti pengkhianat itu. Ya, baik. Mas Ukam, apakah ada kesulitan mungkin untuk mengabarkan keluarga di tanah air? Ya, untuk kesulitan ada, Mas. Ketika internet diputus, itu saya sangat kesulitan, sangat terbatas tentunya ketika internet itu diputuskan, karena memang himbauan dari Kementerian Informasi lagi-lagi internet sudah dibatasi untuk warga sipil, tentunya. Dan untungnya saja kami para pelajar sudah menghubungi pihak keluarga jauh-jauh hari sebelum internet dimatikan seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Ukam sudah menceritakan mungkin terkait dengan pengalaman Anda bisa kembali ke tanah air. Selamat beristirahat Mas Ukam, semoga kita berharap Mas Ukam juga bisa kembali melanjutkan pendidikan di Tehran tentunya. Selamat Terima kasih, Mas. menunggu sahur Mas Ukam. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Breaking News Kompas TV akan berlanjut, saudara. Sekarang saya ingin bertanya kepada Prof. Muhyar. Prof. Muhyar, tadi kita sudah mendengar mungkin cerita dari Mas Ukam terkait dengan pengalamannya hingga sampai ke tanah air, Prof. Muhyar. Sebenarnya kalau bicara mengenai dalam skala global terkait dengan penahanan atau mungkin penutupan dari Selat Hormuz, ini apakah sudah menjadi daya tawar paling kuat yang dimiliki oleh Iran untuk bisa menuntaskan perang yang sedang terjadi, Pak Muhyar? Iya betul, ini adalah bukti bahwa pemimpin Iran itu sangat cerdas ya, menggunakan Selat Hormuz sebagai alat untuk negosiasi. Dan dalam catatan ini belum pernah dilakukan. Iran ini kan negara perang ya, mereka sangat berpengalaman, tapi menyangkut kepentingan global itu hati-hati juga mereka. Bahkan perang 12 hari tahun lalu itu tidak menggunakan Selat Hormuz sebagai alat negosiasi. Nah saat ini Iran mulai menggunakannya sebagai alat negosiasi. Begitu Selat Hormuz ditutup, itu saat ini aja lebih dari 3.200 kapal itu berhenti di situ, tersandra di situ, otomatis pasokan energi ke Eropa, ke Cina, ke Jepang itu terhenti. Ini akan memicu kemarahan negara-negara pelanggan, terutama negara-negara besar itu, dan pasti akan memaksa mereka untuk mendorong agar perang ini segera berhenti, dan itu artinya kemenangan bagi Iran. Ingat Mas Elkin, tidak hanya soal ancaman pasokan energi, masih ada sejumlah opsi yang sedang dipikirkan oleh para pemimpin Iran, yaitu apa? Yaitu suplai makanan.
bangsa-bangsa Teluk yang memanfaatkan Selat Hormuz untuk mengimpor makanan dari luar itu sangat mengandalkan Selat Hormuz. Jadi kalau suplai makanan seperti tepung dan sebagainya itu dihentikan, otomatis kelaparan akan merajalela di negara-negara Teluk. Sementara negara Teluk itu sudah lama nggak pernah lapar kan, itu pasti memicu keparahan rakyat. Kemudian yang ketiga adalah suplai air bersih. Jadi negara-negara Teluk itu punya ketergantungan air bersih pada disalinasi ya, itu penyulingan air laut. Nah, perawatan alat-alat itu menggunakan Selat Hormuz juga untuk mendatangkan alat dan ahli-ahli. Nah, ini yang saya khawatirkan kalau opsi menutup Selat Hormuz itu juga tidak manjur, mungkin Iran akan merusak alat-alat desalinasi air sehingga rakyat Timur Tengah itu kesulitan air bersih. Nah, itu pasti melahirkan kemarahan rakyat pada para pemimpin di negara masing-masing, dan ini akan membuat situasi sangat kacau. Tapi kita perhatikan Mas Elkin ya, saya ingin netral, tidak ingin mendukung Iran, tidak ingin mendukung Amerika, apalagi Israel. Kita bisa melihat semua tindakan Iran ini terukur ya, ibarat petinju gitu ya. Petinju itu dia bisa mengukur, oh saya harus meninju sekeras apa yang jangan sampai menghabiskan stamina saya. Karena ini perang diinginkan oleh Iran itu jangka panjang, jadi 15 ronde, tidak model Mike Tyson 1 ronde langsung menang, tidak. Ini 15 ronde, makanya kan muncul statement dari para pemimpin itu Islamic Revolutionary Guard Corps itu IRGC itu bahwa kami siap bertempur dengan skala maksimal dalam perang ini bisa 6 bulan ke depan, dan kami masih punya senjata yang cukup untuk melawan agresi Amerika kepada Iran. Berarti menggigit balik seperti itu ya, Pak Muhyar. Nah, Pak Muhyar, kalau bicara mungkin terkait dengan berdiplomasi atau soal perundingan, sebenarnya kalau sudah masuk ke hari ke-12 mungkin kita bicara tidak ada yang namanya semakin ringan atau semakin mereda perang ini. Harus mulai dari mana, Prof. Muhyar? Ya, pengalaman dari banyak peristiwa perang ya, diplomasi itu baru bisa ditempuh kalau ada niat baik masing-masing pihak untuk menepati janjinya. Itu diplomasi dimanapun dan kapanpun. Begitu salah satu pihak itu dikhianati dengan janji yang disepakati, pasti pihak yang dikhianati akan mencatat. Nah, problemnya adalah Iran ini sudah berkali-kali merasa dikhianati oleh Amerika, apalagi oleh Israel, ya kan? Maka posisi Iran saat ini, kami tidak butuh diplomasi untuk saat ini. Ini posisi Iran saat ini. Maka jika mau menghentikan perang, itu ya hentikan saja serangan pada bangsa kami. Itu kalau itu posisi Iran yang sepertinya tidak akan goyah, tidak akan lagi terjebak pada diplomasi semu atau rayuan diplomasi, karena memang semua kan tercatat ya, kapan dikhianati, kapan ini ada niat baik apa tidak. Ya sebenarnya relasi antar negara itu ya samalah dengan relasi dengan orang-orang terdekat kita yang kita
kita semua orang punya pengalaman relasi personal ya. Kalau kalau hubungan itu akan sehat kalau masing-masing saling menghormati, ya kan Mas Elkin, ya kita semua. Tapi kalau begitu hubungan itu ya kita sebut saja toksik ya, tidak saling menghormati, nah itu pasti enggan salah satu untuk memelihara hubungan itu. Nah, posisi Iran memang di atas angin, Mas Elkin, saat ini. Sepertinya Trump dan Netanyahu itu miskalkulasi dalam menghadapi Iran ini. Sepertinya begitu pemimpinnya terbunuh, itu tadi betul yang disampaikan Mas Hukam, memang Mossad ini kan memang intelijen yang bisa diandalkan ya, sampai bisa mengendus koordinat pemimpin tertinggi, dan ada informasi Ayatullah Ali Khamenei itu memang tidak mau dievakuasi begitu ada info mau dibom. Itu ya karena memang di orang-orang yang sudah selesai dengan Ayatullah itu kan ulama, kalau di tradisi Sunni ya ulama kelas berat lah. Itu ya, mereka udah nggak takut mereka tidak tergiur dengan dunia, tidak takut dengan kematian. Yang mereka pikirkan adalah umat dan umat dan umat. Itu mau tidak mau harus kita hormati sikap seperti itu. Dan maka itu membuat rakyat Iran itu kalau kita lihat ya, itu sangat bangga dengan pemimpin mereka. Maka rakyat Iran itu tidak seperti yang dibayangkan Presiden Trump. Begitu pimpinannya terbunuh, maka suara-suara oposan terhadap pemerintah pasti akan bangkit dan mengambil alih pemerintahan. Ternyata itu sama sekali tidak terjadi. Maka miskalkulasinya Presiden Trump dan Netanyahu itu dilihat dunia internasional. Nah, sekarang sepertinya dua pemimpin ini sedang mencari cara bagaimana menyelamatkan muka, gitu ya. Bagaimana menyelamatkan muka agar perang berhenti, tapi juga tidak bahasa Jawanya wirang, gitu ya. Perang berhenti, tapi kami pemimpin ini tidak malu, gitu. Nah, itu yang terjadi saat ini. Yang terjadi seperti itu. Prof. Uyair, yang disebut mungkin untuk menyelamatkan muka masing-masing ya. Ini kan mungkin bisa dilihat dari semakin melonjaknya Presiden Trump, dan yang kita lihat juga mungkin sudah ada tekanan dari warga negara Amerika Serikat terkait dengan menghentikan serangan kepada Iran. Dan sebenarnya ini kan juga, koreksi saya kalau saya salah, mungkin berbanding terbalik dengan Netanyahu yang ingin terus melakukan penyerangan kepada Iran. Sementara Iran juga dikatakan tadi oleh Prof. Muhyar juga dengan adanya Supreme Leader yang baru, Mujtaba Khamenei, ini juga mungkin api perjuangannya juga tidak padam. Nah, dengan menyelamatkan muka masing-masing mungkin, Prof. Muhyar, apakah mungkin yang dikatakan oleh Trump terkait dengan perang akan segera berakhir, dan mungkin tawaran yang disebutkan 6 bulan juga hayu kalau kata Iran, ini bagaimana ke depannya? Apakah betul akan mereda atau mungkin akan berlanjut mengikuti api perjuangannya dari Mujtaba? Ya, sebenarnya dua pemimpin Trump dan Netanyahu ini sebenarnya sudah menangkap ya apa yang diinginkan Iran. Sebagai negara korban serangan, kalau ingin berhenti menghentikan perang, ya hentikan saja serangan pada kami. Itu mereka paham. Hanya persoalannya itu akan berdampak pada menurunnya reputasi kedua pemimpin ini. Dari perspektif Amerika itu seperti itu. Tetapi dari perspektif Israel memang tidak mungkin menghentikan serangan. Karena apa? Israel itu kan banyak pengamat sudah membaca, ada agenda besar dan panjang yang di set up tahun 48 ya, sejak Perang Arab Israel tahun 48 itu, yaitu apa? Yaitu ingin mewujudkan Israel Raya.
yang negara Israel tidak hanya saat ini, nanti negara-negara sekitarnya itu akan dijadikan wilayahnya Israel. Pemimpin-pemimpin yang tidak tunduk akan diserang, dihabisi. Nah, pemimpin yang tunduk akan diajak berteman. Tapi ini hanya soal waktu. Begitu negara-negara Teluk itu lemah, ya pasti akan dijadikan bagian dari negara Israel. Jadi sekarang ini secara faktu sebenarnya negara-negara Teluk itu nggak ada yang berani sama Israel saat ini, manut semua. Hanya Iran saja, ya, hanya Iran saja yang tidak mau tunduk pada Israel. Karena apa ya? Apa yang disampaikan oleh ayah dari Ayatollah Mujtaba Khamenei itu sebenarnya benar juga, bahwa Israel itu little Satan, kemudian the big Satan itu ya USA itu, sehingga mereka itu kokoh dalam hal ini. Dan sebenarnya para pemimpin Timur Tengah juga sadar lah, diam-diam mereka menyadari ini keadaan yang mengarah ke terbentuknya Israel Raya itu, yang itu sudah dirancang sejak masuknya bangsa-bangsa Yahudi dari diaspora itu ke Israel. Nah, kita bisa bicara sampai subuh soal sejarah diaspora yang di mana-mana di belahan dunia itu dimusuhi oleh pemimpin lokal itu. Itu Mas. Itu dalam ya cuman memang butuh waktu panjang untuk mendiskusikan ini. Oke, baik. Pak Muhyar, perbincangan kita masih sangat menarik, tapi kita harus jeda sejenak. Saudara tetap di Breaking News Kompas TV. Ketahui lebih pas.
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Masih bersama saya, Elgin Fridianto. Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC mengumumkan gelombang baru peluncuran rudal dari operasi True Promise 4. Mengutip dari media Iran, Press TV menyebut Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal sebagai balasan ke Amerika Serikat dan Zionis Israel. Media Iran juga menuliskan kantor Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan serangan gelombang ke-37 Selasa waktu setempat. Sementara media Iran lainnya, Saudara, IRNA News Agency melaporkan pabrik pengolahan minyak dan fasilitas penyimpanan bahan bakar milik Israel di Haifa dihantam drone Iran dalam beberapa jam terakhir. Jubir, markas besar pusat Khatam Al-Anbiya, bilang serangan sebagai respons atas pemboman depot minyak Iran di Tehran dan Al-Bors. مردان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تهاجم علیه انبارهای نفت با پهپادهای انهدامی، پالایشگاه نفت، گاز و مخازن سوخت رژیم صهیونیستی در حیفا را مورد هجوم قرار دادند. Militer Israel melancarkan serangan ke kota Tabriz, Iran, Saudara. Serangan diklaim menargetkan pusat komando utama Iran. Asap tebal menyelimuti langit Tabriz setelah ledakan mengguncang kota tersebut. Garda Revolusi Iran melarang ekspor minyak dari kawasan Timur Tengah ke negara-negara mitra Amerika Serikat dan Israel selama konflik berlangsung. Sejak serangan terjadi pada 28 Februari lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz juga terganggu, Saudara. Padahal Selat Hormuz adalah jalur terpenting distribusi minyak dari kawasan Teluk Persia ke berbagai negara di dunia, dan kini Iran mengancam akan melarang ekspor minyak. سردار ناینی با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح ایران اجازه صادرات 1 لیتر نفت از منطقه را تا اطلاع ثانوی به طرف متخاصم و شرکایش نمیدهد گفت چرا به مردم آمریکا حقیقت را نمیگویید که همه زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه Saudara, sejumlah tempat pengisian BBM di Hanoi, Vietnam dipadati pembeli setelah harga BBM mengalami kenaikan signifikan. Panic buying menjadi imbas konflik Timur Tengah yang masih terjadi. Antrian sepeda motor dan mobil terjadi di sejumlah tempat pengisian BBM di Hanoi. Sebagian SPBU tutup akibat kehabisan pasokan. Harga BBM di Hanoi naik dalam beberapa hari terakhir, yakni menjadi 29.120 dong Vietnam per liter atau sekitar Rp18.713 per liternya. Setidaknya ada 7 SPBU di Hanoi telah membatasi penjualannya di tengah kekurangan pasokan BBM. Dilansir dari APTN, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh telah menghubungi rekan-rekannya di Kuwait, Qatar, dan UAE, Uni Emirat Arab, untuk mengamankan pasokan bahan bakar dan minyak mentah tambahan. Pemerintah Vietnam juga mengimbau penerapan pengaturan kerja dari rumah untuk menghemat pasokan BBM di negaranya. Thì cái việc này khiến cho giá xăng dầu không chỉ riêng ở Việt Nam mà nó còn ảnh hưởng đến cả toàn thế giới. Thì đây là lần đầu tiên mà mình phải xếp hàng đổ xăng lâu như thế này. Mình đứng đây từ lúc 6:30 và bây giờ như hơn 7 giờ rồi mà vẫn chưa được đổ. Thì mình mong muốn là đợt này trong cây xăng này mình được đổ đầy bình, không như một số cây xăng khác. Baik, Saudara, Breaking News Kompas TV masih terhubung dengan Prof. Muhyar. Prof, sejumlah negara melakukan panic buying di Vietnam Hanoi membeli BBM karena harganya sudah naik cukup signifikan. Melihat hal seperti ini, Prof. Muhyar, apakah ini mungkin akan terjadi dalam skala global?
Ya, jadi kalau skema Iran itu berjalan, pasti akan terjadi panic buying di berbagai negara, terutama negara-negara yang kemandirian energinya sangat bergantung pada impor bahan minyak melalui Selat Hormuz. Nah, di samping itu juga psikologi rakyat di suatu negara akan memainkan panic buying itu, memicu terjadinya panic buying itu. Nah, kalau untuk bangsa kita, kalau saya sih tidak terlalu khawatir ya. Bangsa kita ini kan bangsa yang tahan menderita. Maka dan itu turun temurun bisa kita lihat di bangsa kita ini. Itu yang dicatat oleh para pengamat. Maka kita dijajah ke 350 tahun, kita tetap menjadi bangsa seperti ini, menderita kayak apapun ya seperti ini. Dan satu lagi, bangsa kita ini sebenarnya kreatif ya. Kalau ada misalnya ya jalan ke sini, kemudian di sini ada tembok, nah itu pasti ada jalan lain. Pasti ketemu dengan jalan tikus, yang tikus saja nggak tahu dengan jalan itu. Itulah bangsa kita. Saya yakin kalau harga BBM mahal, maka emak-emak di bangsa kita pasti menjadi penyelamat yang berhati suci. Mungkin LPG mahal itu nggak soal bagi mak-mak. Bapaknya aja yang agak panik gitu ya. Tapi mak-mak pasti punya jalan lain, yaitu apa? Kembali kepada kayu bakar. Mungkin dapur kotor, tidak masalah. Yang penting keluarga selamat. Itulah bangsa kita. Kalau saya sih tidak terlalu khawatir dengan daya tahan bangsa kita. Malah teman saya itu ada yang punya ide, nanti toh Pak, kalau harga BBM terus melambung tinggi, saya akan parkir mobil saya ke kantor akan naik kuda katanya. Wah, itu kreatif juga itu, naik kuda pergi ke kantor. Kalau rumput kan nggak pernah kekurangan di kita ini kan. Kuda juga nggak pernah kekurangan ya, memang agak mahal tapi kan solutif gitu kan, selalu ada solusi. Coba bayangkan Mas Elkin menghadapi Belanda yang begitu kokoh, cerdas dan kaya raya saja kita bisa. Masa menghadapi situasi begini nggak bisa? Itulah yang menyenangkan buat bangsa kita ini. Dan Oke. Berarti kita generasi muda, nah inilah yang harus kita diskusikan. Generasi, ya. Oke. Ya mungkin yang, ya silakan lanjut Pak Muhyar. Mas Elkin. Ya mungkin yang harus kita ajak diskusi adalah generasi Gen Z ya, yang sejak lahir sudah dimanjakan oleh gadget, semuanya serba cepat, instan, tinggal pencet makanan datang. Itu melahirkan generasi yang agak strawberry generation kan. Indah, enak dilihat, tapi dipencet itu penyok. Nah ini yang harus kita sadarkan, tapi mungkin juga pelajaran berharga bahwa hidup ini tidak semuanya enak. Kita harus belajar juga menderita, ya kan? Oke, Pak Muhyar, berarti kalau misalnya bicara mengenai kemungkinan ini kan harga minyak per barelnya akan semakin tinggi, kalau dilihat dari pengamatan dari Pak Muhyar sendiri, sebenarnya apakah ambisi dari Amerika Serikat dan juga Israel untuk menguasai energi fosil dari Iran ini masih terlihat di hari ke-12 ini kah, Pak Muhyar? Ya, salah satu keinginan dari Presiden Trump adalah Selat Hormuz itu harus dikontrol oleh negara adikuasa, yaitu Amerika. Itu keinginannya. Saat ini Selat Hormuz dikontrol oleh Iran, itu Amerika nggak mau.
sesuatu yang menguasai hajat hidup bangsa global harus dikontrol oleh Amerika. Ini yang diinginkan. Dan kebetulan kepentingan Amerika dengan dalam hal ini Presiden Trump sebenarnya dengan kepentingan Israel Netanyahu itu bertemu, maka terjadilah apa yang kita sebut kolaborasi aneh itu ya. Kolaborasi mestinya untuk kebaikan, tapi kolaborasi untuk kejahatan. Dan sayangnya PBB tidak berdaya saat ini. PBB mestinya semua bangsa yang tidak taat pada hukum internasional itu ditindak. Mestinya. Makanya itulah yang dicoba oleh Presiden Prabowo untuk disajikan dalam minimal wacana para pemimpin dunia, itu yang disajikan. Nah, persoalannya adalah apakah Indonesia itu dilihat sebagai negara yang layak dipertimbangkan suaranya apa tidak, itu juga menjadi problem tersendiri. Kalau misalnya Indonesia itu dipertimbangkan suaranya, maka ajakan Presiden Prabowo di berbagai forum dunia itu mestinya sudah gayung bersambut dan semua menyambutnya dengan baik gitu, Mas Elkin. Oke, Pak Muhyar, sebenarnya tadi betul disebutkan kolaborasi yang cukup aneh untuk membuat kejahatan, tentunya untuk bisa menguasai Selat Hormuz ini. Tapi kalau misalnya dari pengamatan Anda, Pak Muhyar, ini kan mungkin tidak hanya Iran saja tentunya yang memiliki Selat Hormuz, atau mungkin bicara mengenai energi fosil. Negara-negara gurun lain juga sebenarnya memiliki energi fosil. Apakah mereka juga akan menyelamatkan aset mereka ini dari serangan-serangan yang mungkin akan terjadi, mungkin akan meluas seperti itu, Pak Muhyar? Iya betul. Tadi saya singgung tentang ajakan seorang pemimpin dari, saya ralat ya, dari Qatar ya, mantan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Jassim, Sheikh Hamad bin Jassim ya. Mereka mulai ini Sheikh Hamad bin Jassim ini mulai mengajak para pemimpin negara-negara Teluk mari sadar bahwa mengapa kita ini diadu domba antara kita yang Sunni dengan Iran yang Syi'i. Karena kalau Mas Elkin, kita mendengarkan para ulama-ulama Sunni dan ulama Syi'i, sebenarnya mereka itu tetap menganggap bersaudara, ya kan? Syiah itu bagian dari saudara Muslim kita semua, dan para pemimpin Syi'i juga menganggap saudara Muslim Sunni. Nah, problemnya adalah ketika pemimpin negara-negara ini lebih pada di pertimbangannya pada pertimbangan politik negara mereka itu kan seperti dibisiki oleh Israel untuk memusuhi saudaranya sendiri itu. Ini yang terjadi sejak dahulu kala terbentuknya negara Zionis itu. Makanya Presiden Anwar Sadat dulu ketika rakyatnya itu, Presiden Anwar Sadat kan akhirnya terbunuh juga karena kenapa? Karena rakyatnya kecewa mengapa akhirnya mengakui Israel. Nah, itu sebenarnya kesadaran untuk bersatu itu ada, cuma selalu gagal diwujudkan. Karena ada bisikan ya, Pak Muhyar ya. Ya, karena ada bisikan Israel itu. Pak Maka pertanyaan Muhyar, Mas Elkin itu menarik. Ya, pertanyaan Mas Elkin itu menarik. Bagaimana reaksi negara-negara Teluk yang lain? Kalau saya sih berharap suaranya Sheikh Hamad bin Jassim ini disambut positif oleh para pemimpin yang lain. Minimal mereka netral gitu ya. Minimal mereka netral. Jangan mengikuti genderang perang yang ditabuh oleh Presiden Trump dan Netanyahu.
Oke. Itu yang ikutilah suara pemimpin Spanyol itu. Spanyol aja berani, masa negara-negara teluk nggak berani. Oke. Itu yang mungkin akan menjadi solusi atas adu domba yang dilakukan oleh Amerika dan Israel pada negara-negara teluk ini. Oke, lalu bagaimana Pak Muhyar, mungkin beberapa waktu lalu Lebanon bahkan ini terkena serangan dari perang yang sedang terjadi di antara tiga negara ini, Pak Muhyar. Apakah memang harus tetap netral ataukah memang jika terpantik bisa melakukan perlawanan? Ya, itu sebenarnya kan bagian dari strategi Iran sebagai pihak yang diserang untuk mempertahankan diri sebenarnya. Maka Presiden Iran itu menyampaikan kepada negara-negara teluk, maaf kami harus menyerang pangkalan Amerika di negara Anda. Kami tidak menyerang Anda karena pangkalan ini kan memang ada di wilayahmu, tetapi di luar kontrol Anda, kan begitu. Itu semua dikontrol oleh Amerika sebenarnya. Sehingga penyerangan itu diharapkan oleh pihak Iran itu harap bisa dimaklumi, bukan menyerang kedaulatan negara tetangga, tapi menyerang fasilitas atau alat untuk menyerang Iran. Jadi sama logika yang dibangun oleh pemimpin Iran sama dengan logikanya Netanyahu kan. Mereka menyerang Houthi, menyerang Hizbullah, menyerang itu karena menyerang Hamas bahkan karena ingin menghabisi kelompok yang selama ini menyerang Israel kan begitu. Padahal mengapa kelompok ini menyerang Israel? Karena Israel mengambil tanah-tanah rakyat Palestina, menjajah rakyat Palestina. Jadi salah satu hal yang kita harus waspadai sebagai orang bangsa Indonesia, sebagai bangsa merdeka adalah adanya pemimpin yang kesana kemari membawa kambing hitam itu loh. Itu juga perlu kita tegaskan itu. Oh, ini logikanya nggak tegak sebenarnya. Itu sebenarnya kambing hitam aja, memanipulasi fakta untuk bisa menyalahkan, mencari pihak yang bisa disalahkan. Nah ini kan tidak benar juga, ya kan? Oke, baik. Terakhir, Prof. Muhyar, jadi hal apa sebenarnya yang bisa membuat konflik ini mereda? Silakan, Prof. Muhyar. Ya, sebenarnya mudah itu Mas Elkin, yaitu mereka yang melakukan kekeliruan harus bertobat itu. Kalau ini karena bulan Ramadan ya, mereka yang melakukan dosa itu harus bertobat lah gitu ya. Ya menyerang negara lain kan jelas tidak bisa dibenarkan. Kalau pengalaman Venezuela mau diterapkan ke Iran, nah itu miskalkulasi jelas itu. Nah mungkin ini juga bagian dari skenario Tuhan untuk menyadarkan bahwa tidak ada penguasa di bumi itu yang boleh merasa berkuasa. Sejarah bangsa-bangsa terdahulu di mana ada kesombongan pasti akan binasa, kan begitu. Firaun juga begitu, peradaban-peradaban besar yang pemimpinnya merasa ada kesombongan pasti binasa, cepat atau lambat. Bahkan sekarang ini sudah ada yang memprediksi, ada seorang profesor dari Cina namanya Profesor Jiang itu memprediksi perang ini kalau sampai tidak selesai dalam waktu dekat maka akan menjadi pintu untuk berakhirnya Amerika. The end of Amerika. Coba. Kalau tidak selesai dengan cepat. Tinggal rakyat Amerika mau mengimpeach Trump apa tidak. Karena begitu mengimpeach Trump berarti perang selesai. Oke, baik. Prof. Muhyar, ternyata masih akan berlanjut
Kita perbincangannya tahan sejenak. Breaking News Kompas Oke. TV, saudara, masih akan kembali. Jangan beranjak dulu, usai jeda. Hezbollah operational. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri menerima Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia di kediaman Megawati di Menteng, Jakarta kemarin. Dalam pertemuannya dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borujerdi, Megawati mengucapkan selamat atas penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru, menggantikan mendiang ayahnya Ayatollah Ali Khamenei. Megawati juga mengirimkan surat kepada Mojtaba Khamenei melalui Borujerdi di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. Ini adalah
surat kerja saya merasa gembira bahwa Iran sekarang telah mempunyai pemimpin. Ya, ini menunjukkan bukti bahwa saya punya hubungan persahabatan dengan almarhum. Sementara itu, Saudara, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kala, menerima kunjungan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al-Mudi, di kediamannya di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, JK mendorong Arab Saudi untuk bersikap netral di tengah konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Dalam silaturahmi Ramadan, keduanya membahas perkembangan situasi di Timur Tengah. Kepada Dubes Arab Saudi, JK meminta agar Arab Saudi tetap bersikap netral karena serangan Iran tidak menyasar pemerintahan Arab Saudi, melainkan pangkalan militer Amerika Serikat. JK pastikan Indonesia tetap mendukung Arab Saudi sebagai pusat kegiatan ibadah umat Islam. JK harap Arab Saudi bisa tetap menjaga stabilitas di kawasan. Indonesia tetap berdiri mendukung dan di belakang Saudi karena Saudi sebagai pusat Islam, tempat Masjidil Haram, Haramain, tentu kita sangat perlu untuk tidak terjadi apa-apa di daerah tersebut. Karena itu sikap sampaikan bahwa pemerintah Indonesia itu sangat mendukung Saudi untuk bersifat netral dalam situasi ini. Memasuki pekan kedua, saling serang Iran dan Amerika Serikat masih sengit. Kedua pihak yang berkonflik saling berbalas serangan, menargetkan jantung pertahanan musuh. Militer Amerika Serikat mengincar peluncur rudal Iran serta kapal perang untuk melumpuhkan Teheran. Israel juga menyasar peluncur rudal yang dimiliki Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim perang melawan Iran akan segera berakhir. I think you could say it both. It's the beginning of building a new country, but they have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days. Sementara Iran sama sekali tak mengendorkan serangan ke pihak lawan. Rudal dan drone Iran dikerahkan lewat operasi True Promise War. Serangan Iran menghujani Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Tidak hanya rudal, Iran juga mengandalkan drone, salah satunya yang paling ikonik saat ini adalah Shahid 136. Drone ini didesain untuk serangan satu arah. Salah satunya adalah LUCAS. Low Cost Unmanned Combat Attack System ini adalah senjata terbaru AS dalam serangan ke Iran. Wakil Menteri Luar Negeri Iran mengatakan konflik dengan Amerika Serikat dan Israel hanya akan berakhir jika ada jaminan agresi tidak terulang kembali. Wamenlu Iran juga menyebut keputusan penghentian perang hanya berada di tangan Iran.
ما الان دست برتر رو داریم. ببینید اینها هر طرحی که کردن شکست خوردن. همین الان هم به اهداف خودشون نرسیدن. جمهوری اسلامی ایران خسارات سنگین و دردناکی رو به رژیم صهیونیستی و آمریکا و متحدانشون وارد کرده. شما وضع اقتصاد جهانی و انرژی رو شما ببینید، این بسیار برای اونها دردناک است. پس ببینید ما ضربات مهلکی رو وارد کردیم در این زمینه. پس ما در واقع اینجا دست برتر رو داریم و از این رو در واقع جمهوری اسلامی ایران پایان جنگ رو در واقع تعیین خواهد کرد. Amerika Serikat dan Iran kian sengit, saling unjuk kekuatan tempur, saling klaim perang panjang, hingga siapa penentu akhir perang-perangan. Perang panjang dan berlarut-larut berpotensi membuat dunia bergejolak. Sejumlah negara bersiap mengantisipasi dampak ekonomi akibat perang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kami masih terhubung dengan Prof. Muhyar, Direktur Pasca Sarjana UIN Wali Songo Semarang. Prof. Muhyar, mungkin ini yang terakhir ya Prof. Muhyar. Tadi disebutkan mungkin di segmen sebelumnya Prof. Muhyar bahwa ini dipertaruhkan, menyelamatkan wajah sendiri, Trump, mungkin salah satu cara untuk bisa mengakhiri perang saat ini, karena mungkin dipertaruhkan juga untuk Trump bisa maju menjadi presiden di periode berikutnya. Pandangan Anda seperti apa, Prof. Muhyar? Ya, Trump menghadapi dua pilihan ya. Yang pertama memenangkan perang ini dalam waktu singkat, atau memperpanjang perang ini, karena kalau memperpanjang perang ini kan ada pemilihan sela ya di Amerika itu, maka itu akan diundur dan Trump masih bisa terus menjabat. Tapi begini Mas Elkin, dua pilihan yang dihadapi Trump itu sama-sama sulitnya, yaitu apa? Mengakhiri perang dengan cepat itu otomatis membuat reputasi Trump sebagai pemenang perang itu tidak, ya kemungkinannya kecil ya. Akhirnya Iran yang menang. Kemudian yang kedua, mengakhiri perang dalam skala perang panjang itu akan menyedot stamina Amerika. Biaya per hari saja kan 100 triliun lebih ya. Itu akan menyedot stamina Amerika dan pasti Senat dan Kongres lama-lama akan menolak keinginan Trump untuk memperpanjang perang. Apalagi suara rakyat Amerika sudah semakin keras bahwa ini bukan American War, ini Trump's War, gitu kan. Nah itu makanya berbagai pengamat memprediksi bahwa memang Iran itu hancur, tetapi nanti sebagai pemenang itu adalah Iran, ya, karena sebagai negara yang diserang itu kemenangan itu bukan berarti bisa membunuh berapa banyak penyerang, itu bukan, tetapi tetap bisa bertahan dan tidak mau tunduk dan kemudian si penyerang menghentikan serangannya, itu sudah bisa dianggap menang sebagai negara yang Oke. Itu yang akan terjadi. Ya, maka kalau saya Mas Elkin, saya malah berharap negara kita itu baik ini dengan bijaksana. Presiden Prabowo punya asta cita, ya kan? Pada cita yang kedua itu kan ketahanan negara, kemandirian energi itu harus diupayakan. Nah, pihak di negeri ini, terutama para pemimpin, agar negara kita ini juga sekaligus refleksi buat negara kita bahwa kemandirian bangsa itu memang harus diupayakan. Pemimpin harus mengupayakan itu agar ketergantungan Indonesia yang kaya raya ini kepada terlalu besar
Kita bisa meniru Iran ini, negara yang diembargo sejak berdiri 79 ya, itu diembargo itu aja masih bisa punya kekuatan sedahsyat itu karena kemandirian itu diutamakan. Itu Mas. Oke, baik. Terima kasih Prof. Muhyar Fanani, Direktur Pasca Sarjana UIN Wali Songo Semarang. Tak terasa 2 jam perbincangan kita, Prof. Terima kasih sekali lagi, Prof. Selamat sahur, Prof. Muhyar. Terima kasih untuk pandangan Anda, Prof. Muhyar. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada yang mungkin kurang berkenan ya. Siap. Terima kasih, Prof. Muhyar. Jadi seperti itu, saudara, perbincangan saya bersama dengan sebelumnya ada mahasiswa Pasca Sarjana Ahlul Bait International University Ahmad Hukam Mujaba yang sudah kembali ke tanah air, dan memang dijelaskan ada sejumlah warga negara Indonesia yang memang mempertimbangkan kembali untuk bisa kembali ke tanah air dan masih menetap di Tehran. Masih ada beberapa alasan yang mungkin membuat mereka tidak kembali ke tanah air, salah satu terkait dengan pendidikan, dan juga perbincangan dengan Prof. Muhyar Fanani terkait dengan geopolitik perang Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat. Tak terasa 2 jam breaking news Kompas TV menemani Anda, saudara. Saksikan terus seluruh update terkait dengan perang Israel, Iran, dan juga Amerika Serikat hanya di program-program Kompas TV, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Agin Fridianto pamit. Sampai jumpa.